بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Para jemaah salat zuhur Masjid Abu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan, dilimpahkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita masih di pembahasan kitab At-Tamhid li Syarh Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid karena fadilat Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh hafizallahu taala sampai di bab as-sabr minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Termasuk salah satu dari cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita tentang as-sabr, kesabaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahwa as-sabru minal iman ka manzilati ra'si minal badan. Kesabaran dari keimanan seperti kedudukan kepala dari badan. Menunjukkan betapa kesabaran merupakan elemen terpenting dari keimanan seorang hamba. Bahkan
boleh dikatakan bahwa man la sabara la imana lahu. Siapa yang tidak bersabar, dia tidak memiliki keimanan. Siapa yang tidak bersabar, maka dia tidak memiliki keimanan. Karena memang keadaan seorang hamba ya, selalu dalam satu dari 3 keadaan yang disebutkan dalam Qaidul Arba sebagai unwan as-sa'adah, kunci kebahagiaan. Ketika beliau dalam kitabnya yang lain menyebutkan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingannya kepadamu dan menjadikan kamu termasuk orang yang idza un'ima syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Semoga Allah jadikan kamu sebagai orang yang apabila diberi nikmat engkau bersyukur, diberi ujian engkau bersabar, dan ketika melakukan dosa engkau beristighfar. Jadi keadaan seorang hamba itu satu dari 3 itu saja. Antara dia mendapatkan nikmat, maka pada saat itu dia bersabar pada Allah tabaraka wa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat pemberiannya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kamu, semuanya itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersyukur. Washkuru li in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, jika kalian benar-benar beribadah kepadaku. Wa idza btuliya sabara. Dan jika diuji, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Kalau tadi nikmat, kalau ini nikmat. Ya. Kalau tadi sesuatu yang menyenangkan, ini sesuatu yang menyedihkan. Ya, menyempitkan, menyusahkan. Maka hendaknya bersabar, menanggung segala sesuatu yang tidak enak itu. Ya. Dan jika terjerumus melakukan satu kesalahan dan dosa, hendaknya cepat untuk beristighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 itu, maka seorang hamba Allah izinkan untuk mendapatkan kebahagiaannya di dunia sebelum kebahagiaan nanti di akhirat. Karenanya antara shin dan sad itu ya luar biasa. Ya, shinnya syakara, sadnya sabara. Ya. Ajaban li amril mu'min. Innal amra kullahu lahu khair. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin. Dan itu tidak terjadi kecuali pada diri seorang mukmin yang benar keimanannya. Ya, yang memahami betul hakikat dari keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala dan semua apa yang datang darinya. Sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin, dan itu tidak terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya, keadaannya baik untuknya. Tidak ada yang jelek bagi seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan kelapangan, sesuatu yang menyenangkan, nikmat, maka dia bersyukur. Sudah barang tentu hal itu baik untuknya. Sedangkan ketika
dia diuji dengan berbagai kesempitan, kesusahan, kesulitan, kesengsaraan, kesakitan, dan lain sebagainya, dia bersabar, maka itu pun baik untuknya. Kenapa? Dalam ayat yang lain katakan, innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dan orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda tanpa batasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu mendapatkan balasan pahalanya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Sangat besar. Ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ya. Dan kedudukan orang-orang yang bersabar. Pasti kami akan uji kamu dengan sedikit, ya, kekurangan. Nasamarati wal anfus, buah-buahan, jiwa, ya. Orang-orang yang kau cintai, orang yang kau sayangi misalnya, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kita dengan semuanya itu. Rasa takut, dan sebagainya. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang yang apabila terkena musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan rahmat, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Pekan lalu saya tidak sempat hadir. Saya minta izin untuk tidak hadir karena takziah yang kebetulan sekali ada ipar, ya, ada dari saya Allah panggil terlebih dahulu, ya, meninggal dunia. Semoga Allah maafkan dan juga mengampuni dosa dan kesalahannya dan ditempatkan timbangan kebaikan di sisinya, masukkan dalam surga dan rahmatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi sebagai pelajaran, penyebab sakitnya yang hampir 18 hari di rumah sakit, ya, ICU itu adalah bronkitis. Ya, bronkitis. Mobil khusus kami kemarin di Bogor, ya, di kampung, di desa kami, ya, penyuluhan langsung dari Kabupaten Bogor tentang kewaspadaan, ya, pencegahan dan penanggulangan terhadap menyebarnya virus TBC, ya, tuberkulosis ini, ya. Dan sudah ada satu desa itu sudah ada 4 kasus yang meninggal dengan sebab yang sama. Nah, ini juga menjadi catatan penting dan perlunya menjaga kesehatan paru kita. Nah, tuh Pak. Jadi kalau sudah ngomong paru-paru ini, ya, pernapasan, alat pernapasan ini sensitif nih buat antum yang masih alul hisab, ya, yang masih tergolong dalam alul hisab ini sensitif pembahasannya, ya, karena itu salah satu penyebab bronkitis, ya, yang luar biasa, dan itu menjadi hari-hari belakangan ini menjadi penyebab kematian yang cukup tinggi, ya. Jadi ketika kita menjaga kesehatan, maka kita bersyukur sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah lahirkan kita, Allah ciptakan kita sabar dalam keadaan sehat, fisiknya, luar dan dalamnya itu dalam keadaan sehat. Jangan kita rusak, jangan kita kotori, begitu. Kita jaga amanat dari Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Pada kulli halin, ibu sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, demikian tingginya kedudukan sabar ini, ya, karena memang sabar itu berada di 3 tempat, ya, pada diri kita, hati, lisan, dan anggota badan. Kesabaran itu ada di dalam hati kita, dalam diri, dalam jiwa. Kesabaran itu tempatnya, ya. Karena definisi sabar adalah
kerelaan untuk menanggung beban. Disebut dengan al-habsu, habsu nafs alal masyaqqah, ya. Kesiapan, kerelaan untuk menanggung beban, kesulitan, kepayahan, begitu. Ya, secara umum begitu, makna sabar. Dan itu adanya dalam hati, ya, dalam hati. Kemudian dalam lisan, lisannya menunjukkan bahwasanya dia bersabar. Dengan tadi dikatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia mengembalikan semua urusan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai sebuah, ya, penyerahan diri, bahwasanya hal itu termasuk dalam ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lisannya mengatakan qadarullah ma syaa fa'al wa ma lam yasha' lam yakun. Ya, takdir Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi, dan yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Kemudian dalam perbuatan, ya, jadi anggota badan kita menunjukkan kita bersabar. Kalau menangis, bersedih misalnya, menangis sewajarnya, tidak meraung-raung, dia tidak meratap, ya. Kemudian misalnya menanggung, ya, sakit yang luar biasa, lalu keluar dari lisannya misalnya rintihan, menahan rasa sakit tadi, itu juga dalam batas yang sewajarnya, dan tidak diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak sabar dalam menanggung semuanya itu. Begitu. Maka para ulama kita membagi kesabaran ke dalam tiga bentuk, ya, 3 model. Ya, bersabar dalam 3 keadaan. As-sabru ala ta'ah, as-sabru anil ma'siyah, was-sabru ala aqdarillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara faktual memang demikian seharusnya. Sabar dalam menjalankan ketaatan, misalnya kita sholat saja butuh kesabaran. Apa yang dikenal dalam sholat itu dengan tumak ninah, betul enggak? Dengan tumak ninah, ya. Sehingga dulu kalau kita ngaji itu di kampung itu, ya, ustadz kita itu sering bilang begitu. Ruku tumak ninah, berdiri tumak ninah, sujud tumak ninah, duduk tumak ninah. Apa tumak ninah itu? Ya, diam sejenak di posisinya, ya, di rukunnya. Ya, itu tidak akan terjadi kecuali dengan kesabaran dalam menjalankan sholat. Pelan-pelan dia, runut dia mengerjakannya dengan penuh kesabaran. Yang mohon maaf misalnya tidak sebagian dari kaum muslimin misalnya yang sholatnya itu, ya, melebihi KCIC itu kan, ya, melebihi argo, ya, harga promo misalnya, ya, ekspres, ya, bisa hitungan, ya, 1-2 menit saja, misalnya 4 rakaat dia kerjakan, atau berrokaat-rokaat, ya, dia kerjakan hanya hitungan menit saja. Nah, tidak demikian, dia membutuhkan kesabaran.
Bangun untuk tahajud saja juga butuh kesabaran, mujahadah, sungguh-sungguhan. Untuk mengikuti salat subuh saja itu juga butuh kesabaran, sungguh-sungguhan. Dan lain sebagainya. Salat kita, puasa kita, baca Quran kita, zikir kita, doa kita, wirid kita, semua ketaatan-ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Innan nafsa la'amaratun bisu, karena jiwa itu selalu mengajak kepada yang jelek, kepada yang buruk, kepada kemaksiatan. Dorongan itu selalu ada itu. Rasa penasaran itu ada. Ya kan? Dan memang demikian. Berbagai cara iblis itu memanage rasa penasaran kita. Begitu. Ya. Dimulai dari rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba, rasa penasaran kita misalnya ya, terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh kita berasumsi bahwa ya, ketika Allah melarang bapak kita Adam alaihissalam untuk mendekati pohon itu, ya, la taqrabu hadhihi syajarah misalnya, maka rasa penasaran itu muncul itu. Kenapa kok nggak boleh dekati? Ada apa? Ya. Dilihat, masya Allah, pohonnya rimbun, bagus, besar, rindang, buahnya juga banyak, begitu ya. Ya kan? Kok kenapa nggak boleh didekati? Gitu. Ya, rasa penasaran itu muncul, rasa ingin tahu itu muncul. Nah, itu butuh kesabaran dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika dilarang sudah, tidak perlu lagi kita cari-cari dilarang karena begini, kalau begini nggak dilarang, itu kan bentuk apa namanya, takwil kita saja, prasangka kita saja, ya, untuk mencari-cari dalil dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dengan al-hilah. Disebut dengan hilah namanya. Nah, seperti itu, mencari-cari cara untuk merekayasa ya larangan-larangan atau apa-apa yang dilarang dalam syariat itu dapat dikerjakan. Itu disebut dengan hilah. Para ulama menyebut dua, hilah syar'iyyah dan hilah syaitaniyah. Nah, seperti yang terjadi pada ahlul kitab Yahudi. Kenapa Yahudi dilaknat oleh Allah dan dikutuk menjadi apa namanya? Khanazir, ya, qiladata wal khanazir, ya, menjadi kera-kera dan ya B2 misalnya. Kenapa? Itu dia, ya, memanfaatkan menggunakan siasat-siasat hilah-hilah syaitaniyah. Ketika Allah melarang mereka untuk berburu ikan, menangkap ikan di hari Sabtu, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka menempatkan keramba jebakan ikan itu di hari Jumat. Ya, dia taruh itu keramba jebakan ikan itu, ya, ya jorannya kalau kita ini orang Betawi ini, ya, pancingnya itu dia taruh di hari Jumat. Dia biarkan itu. Dan hari Sabtu dia tidak mengambil ikan, dia hanya lihat-lihat saja ke sungai itu, dia lihat-lihat saja. Ya. Kapan ngambilnya? Nanti di hari Ahad. Di hari Minggu nanti mereka ngambilnya. Ya. Apa yang ada yang masuk dalam perangkap di hari Sabtu itu mereka ambil nanti di hari Minggu. Lalu mereka mengatakan kami tidak berburu di hari Sabtu. Ya. Lihat bagaimana larangan Allah itu disiasati. Ya. Yang menurut mereka dan mungkin sebagian kita sah-sah saja, boleh-boleh saja, mungkin. Itulah syaitan tadi. Ya, itulah syaitan. Jadi perlu kesabaran pada diri kita dalam kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu ya dapat memenuhi keinginan syahwat, ya, memuaskan syahwat dan keinginan kita. Perlu kesabaran dalam meninggalkan semuanya itu. Yang ketiga, dalam konteks ini bersabar terhadap ya,
ujian-ujian, cobaan-cobaan, ketetapan Allah yang tidak menyenangkan, dan itu bagian daripada keimanan. Allah berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Qala al-Qama wa rajulu tusibuhul musibah faya'lam annaha min 'indillah fayarda wa yusallim. Di surat At-Taghabun ayat 11, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah, petunjuk kepada hatinya. Ya. Dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Al-Imam Al-Qama, seorang tabi'in, ya, murid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan seseorang yang terkena musibah. Lalu dia mengetahui bahwasanya musibah itu berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia ridha dengan musibah itu dan menerima. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ketika dikatakan yahdi qalbahu, Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada hatinya untuk ridha terhadap musibah Allah yang Allah tetapkan menimpa dirinya, menerima ketetapan Allah yang tidak mengenakan itu. Nah, itu berarti hatinya telah mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan dia ridha, dengan dia menerima, dengan dia pasrah, ya, dengan dia mengembalikan semua urusan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berharap ganti yang terbaik. Dalam konteks itu ada kisah yang terjadi pada Ummu Salamah radhiyallahu anha pasca perang Uhud, di mana suaminya yaitu Abu Salamah ikut serta dalam perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Allah takdirkan suaminya itu gugur syahid ya di Uhud. Begitu. Termasuk salah satu syuhada Uhud. Ya, Abu Salamah ini. Nah, maka istrinya mendengar berita tersebut sudah pada tentu berkabung. Ya, bersedih dan berkabung. Ya, atas wafatnya suaminya itu. Mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang atau mengabarkan kepadanya melalui sahabat yang lain untuk membaca doa. Ya, ketika terkena musibah itu, ya setelah istirja kepada Allah, dia membaca doa, Allahumma ujurni fi musibati hadza wa akhluf li khairan minhu. Setelah dia mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia baca doa itu. Allahumma ujurni fi musibati hadza. Ya Allah, berilah aku pahala balasan dalam musibahku ini. Wa akhluf li khairan minhu, dan berilah aku ganti yang terbaik darinya. Sekilas mendengar doa tadi, Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, siapa laki-laki yang terbaik, yang lebih baik dari Abu Salamah, itu suaminya. Tapi dia baca doa itu sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah masa iddahnya al-mutawaffa, ya, anha zaujuha, yaitu 4 bulan 10 hari selesai masa iddahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang meminangnya. Ya, datang meminangnya. Ya. Berarti posisi sebagai seorang janda. Ya. Nabi melamarnya, lalu kemudian diterima dan menikahinya. Nah, disitulah baru Musa mengatakan, ternyata Allah menggantikan untukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik daripada suami kita Abu Salamah. Dengan doa tadi. Jadi hewan sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita husnuzon kepada Allah dan betul husnuzonnya, maka segala yang jelek dalam pandangan mata kita adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk musibah-musibah itu, termasuk penyakit-penyakit itu. Bahkan menurut saya,
Ya. Boleh jadi kita membutuhkannya, kita memerlukannya. Ya. Bahwasanya Allah memberikan pada kita dengan cobaan yang pahit itu, ya, kita membutuhkannya, kita memerlukannya. Kenapa? Banyak hikmah dari berbagai musibah dan cobaan yang terbaik bagi seorang hamba. Mulai tadi dari doa sebagai satu ibadah, mulai kemudian pahala yang besar atas kesabarannya, kemudian lagi apa? Kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala pada dirinya. Lalu apa lagi? Takfiruz dzunub wassayiat, penghapusan dosa dan kesalahan dari dirinya. Subhanallah. Ya. Dengan satu musibah yang ridha, yang diterima penuh dengan kesabaran, dia akan mendapatkan paling tidak kurang dari 4 sampai 5 keutamaan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak boleh jadi dia dapatkan dalam keadaan sehat walafiat seperti ini. Begitu. Ya. Misalnya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Al-Hakim dan Imam Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdil khaira ajjala lahu uqubata fid dunya. Wa idza arada bi 'abdihi syarr amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan segerakan iqab, sanksi, hukuman kepadanya di dunia. Dengan apa? Dengan musibah-musibah, dengan penyakit-penyakit, dengan ujian-ujian, dengan cobaan-cobaan. Ya. Boleh jadi sampai habis keluarganya, sampai habis hartanya, sampai tidak tersisa lagi pada dirinya misalnya. Boleh jadi seperti itu. Tapi Allah ingin kebaikan pada dia. Hingga apa? Disebutkan dalam satu hadis yang dikatakan dalam satu riwayat, sampai dia datang kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun juga. Luar biasa ini. Kalau begitu, butuh nggak kira-kira kita terhadap itu semua? Butuh kan? Berapa banyak amal-amal kebaikan yang kita kerjakan agar Allah, ya, menghapuskan, memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, salah satunya adalah dengan musibah-musibah tadi. Gitu. Namun, jika Allah menginginkan kejelekan pada seorang hamba, Allah akan tahan, ya, Allah akan tahan iqab, hukuman, sanksi, musibah mengenai dirinya sampai nanti disempurnakan, ya, pembalasan atas dosa-dosanya di hari kiamat kelak. Nah, itu kan berat malah. Ya. Maka enggak usah apa namanya, ya, termanipulasi, enggak usah terkagum-kagum dengan orang-orang yang berbuat dosa tapi kok lebih makmur misalnya. Ya, pelaku maksiat tapi kok lebih sukses misalnya. Ya, lebih tajir misalnya. Enggak usah terpedaya seperti itu. Istidraj, ya, istidraj. Dan pada satu saat Allah akan azab dia dengan azab yang tidak terduga. Inna idzamil jaza ma'a idzamil bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya besarnya balasan pahala di sisi Allah tergantung pada besarnya ujian dan cobaan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Ya. Siapa yang ridha, maka mereka akan mendapatkan keridhaan. Dan siapa yang marah, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, mohon maaf, fenomena di depan mata kita hari ini adalah saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza, yang mereka memandang mereka mendapatkan kemenangan, ya, Zionisme, ya, internasional, Yahudi, misalnya lanatullah alaihim qatalahumullah, ya, merasa telah mendapatkan kemenangan, ya. Orang-orang kafir bersorak gembira telah mendapatkan kemenangan, mampu menghancurkan kaum muslimin misalnya di Palestina, ya.
meluluh lantakan semua bangunan, membunuh anak-anak, wanita, orang-orang yang tidak berdosa misalnya. Mereka bergembira dengan semua itu. Ya, dan mereka menyangka bahwasanya kita kaum muslimin ya telah dikalahkan sekalah-kalahnya, telah dihinakan sehina-hinanya misalnya, dan Allah tidak mampu berbuat apa-apa. Begitu prasangka mereka. Tapi apa yang terjadi? Lihat keadaan ya saudari kita di Palestina itu, di Gaza itu kaum muslimin. Apa yang mereka sedihkan? Apa yang mereka tangisi? Apa kehancuran rumah-rumah mereka? Matinya misalnya keluarga mereka, gugurnya keluarga mereka? Bukan. Yang mereka tangisi adalah mereka masih hidup saat ini. Dan tidak ada lagi yang bisa mereka persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka tangisi. Ya, ini luar biasa. Ternyata roh-roh mereka, kesabaran-kesabaran mereka itu masuk dalam hati-hati manusia yang tidak disangka-sangka. Setiap hari mungkin ribuan ya orang akan masuk dalam agama Allah Subhanahu hanya karena melihat kesabaran mereka. Kita dengar beritanya semua. Di Jepang itu ratusan orang setiap hari masuk agama Islam. Australia, Amerika, Eropa misalnya. Ya. Yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Allah masukkan ya, hidayah melalui kesabaran-kesabaran mereka. Dan itu bukti jika Allah mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Siapa yang ridha akan mendapatkan keridhaan Allah, siapa yang murka akan mendapatkan kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ya, mereka yang tidak bersabar dalam hal ini, dalam menghadapi ketetapan dan takdir Allah, maka akan berusak mengurangi kadar keimanannya. Yang tidak bersabar akan mengurangi kadar keimanannya. Ya. Dan selanjutnya juga akan merusak tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada satu perkataan yang sempat saya dengar dari seorang kawan, ya. Ketika dia mengalami satu musibah dalam bisnisnya, ditipu oleh rekan bisnisnya katanya, ya, berapa miliar, 2-3 miliar ditipu hilang begitu saja, ya. Kemudian diadukan ke orang tuanya mengatakan, tidak usah bersedih. Kehilangan 2-3 miliar itu jika dibandingkan dengan nikmat Allah selama ini kepada kamu, tidak ada apa-apanya. Subhanallah, ya. Karena musibah seperti itu tidak perlu bersedih, ya. Tidak perlu berputus asa, tidak perlu marah, tidak perlu murka, tidak perlu segala macam. Jika dibandingkan dengan nikmat Allah kepada kamu selama ini, itu tidak ada apa-apanya. Nah, ini menjadi catatan bagi kita dalam memandang hakikat ya apa yang terjadi pada diri kita antara hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk kita semua, dan Allah berikan kesabaran pada diri kita dalam kita menjalankan ketaatan pada Allah, dalam kita menjauhi larangan-larangan Allah, dan dalam kita menghadapi cobaan-cobaan dan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.